Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Aswaja. Isu bahwa Erdogan akan mengembalikan kejayaan Kesultanan Turki Utsmani tampaknya bukan omong kosong belaka. Untuk yang belum mengetahui bagaimana sejarah Turki Utsmaniyah, silahkan klik link di kolom deskripsi atau di pojok kanan atas ya. Kami telah memvisualisasikan bagaimana kekuatan Turki Utsmaniyah atau Ottoman dimulai. Lanjut kita bahas mengenai isu Erdogan yang ingin membangkitkan kembali kejayaan Turki Utsmaniyah atau Ottoman. Di mana sejak awal kepemimpinan beliau, isu tersebut sebenarnya sudah sering dihembuskan oleh musuh Erdogan, salah satunya berasal dari kalangan Partai Sekuler Turki atau CHP yang didirikan oleh Bapak Bangsa Turki Mustafa Kemal. Yang mana sosok Mustafa Kemal sendiri cukup terkenal dan dianggap sebagai tokoh paling kontroversial dalam sejarah umat Islam. Mustafa Kemal ini juga diduga kuat merupakan agen Freemason yang diutus khusus untuk menghancurkan Kesultanan Turki Utsmaniyah. Dan setelah misinya berhasil, ia merubah Turki menjadi negara sekuler. Berbagai kebijakan aneh pun lahir di era Mustafa Kemal ini. Seperti dilarangnya penggunaan hijab bagi perempuan Turki, kemudian dilarangnya kegiatan keagamaan di masjid seperti mengaji dan menghafal Al-Quran, lalu yang paling parah adalah dirubahnya lafaz azan dari bahasa Arab menjadi bahasa Turki. Sampai akhirnya, Mustafa Kemal Atatürk wafat dan militer Turki pun masih terus menerapkan kehidupan sekulernya itu. Tercatat, beberapa pemimpin setelah wafatnya Mustafa Kemal mencoba untuk menghapus program sekuler tersebut. Namun selalu berakhir dengan kegagalan dan tewas dihukum gantung. Mengapa selalu gagal? Yakni karena begitu kuatnya pengaruh orang-orang sekuler di setiap lini pemerintahan Turki yang setia menjaga gagasan negara sekuler dari Mustafa Kemal. Salah satunya militer Turki. Setelah sekian lama, Islam di Turki mengalami kerusakan yang cukup parah. Hadirlah seorang politikus muslim yang berani mengkritisi kebijakan kaum sekuler dengan sebuah puisinya, yang berujung dengan dijebloskannya si politisi muslim tadi ke penjara oleh pengadilan Turki pada bulan Desember 1997. Ia dituduh menyebarkan kebencian. Dan sosok politisi tersebut adalah Recep Tayyip Erdogan. Sosok yang pada akhirnya mampu membawa perubahan bagi umat muslim Turki ke arah yang lebih baik selama kepemimpinannya berlangsung. Tercatat, beberapa keputusan Erdogan yang dituduh oleh kaum sekuler Turki sebagai langkahnya untuk menghidupkan kembali kejayaan Ottoman, yakni dengan dihapuskannya larangan jilbab bagi wanita Turki. Lalu Erdogan juga secara masif menghidupkan kembali banyak masjid bersejarah di era Ottoman yang terbengkalai. Dan yang cukup fenomenal adalah keputusan Erdogan yang merubah fungsi Hagia Sophia menjadi masjid, di mana momen ini menimbulkan banyak pro kontra dari berbagai pihak, seperti kaum sekuler Turki, Kristen Ortodoks Yunani, sampai tokoh Katolik Paus Paulus di Vatikan, yang menganggap bahwa langkah Erdogan ini sangat melampaui batas. Sekedar informasi, Hagia Sophia pada awalnya adalah sebuah gereja peninggalan Romawi Timur atau lebih dikenal sebagai Kekaisaran Bizantium. Lalu setelah ditaklukkan oleh Muhammad Al-Fatih dari Kesultanan Ottoman, diubah menjadi masjid. Dan pada masa Turki sekuler yang dipimpin Mustafa Kemal, diubah fungsi menjadi museum. Langkah Erdogan selanjutnya yang membuat kaum sekuler Turki semakin masif menghembuskan isu bangkitnya Khilafah Utsmaniyah adalah dengan diresmikannya kembali sekolah-sekolah Islam bagi penghafal Al-Quran peninggalan era Ottoman. Lalu Erdogan juga memberikan wewenang yang lebih luas kepada lembaga keagamaan Turki bernama Diyanet dalam berkontribusi menghidupkan kembali ajaran Islam yang telah lama rusak oleh sekularisme. Isu Erdogan akan menghidupkan kembali kejayaan Ottoman nyatanya bukan hanya di Turki, tapi di Timur Tengah. Baru-baru ini, tokoh sekuler yang juga oposisi Turki dari Partai CHP Kemal Kılıçdaroğlu mengungkapkan bahwa Erdogan secara terang-terangan sedang mewujudkan mimpinya dalam mengembalikan kekuasaan Ottoman. Hal itu bisa dilihat dari cara Erdogan merebut wilayah Suriah dalam genggamannya. Kılıçdaroğlu melanjutkan bahwa ambisi Erdogan bukan hanya menguasai Suriah, tapi juga wilayah Hijaz. Apakah tuduhan itu benar? Wallahu a'lam. Namun jika dicermati sepanjang kepemimpinannya,
Erdogan kerap mengambil sebuah kebijakan yang seolah pro terhadap kebangkitan Ottoman. Salah satunya yang berkaitan dengan Suriah adalah Erdogan memerintahkan Menteri Transportasi Turki, Abdülkadir Uraloglu, untuk mengecek jalur kereta yang pernah dibangun pada era Kesultanan Ottoman. Jadi, tepat setelah tumbangnya rezim Bashar Assad di Suriah pada 8 Desember lalu, berhembuslah kabar bahwa Turki akan memulihkan bagian-bagian jalur kereta api Hejaz yang bersejarah itu. Menghubungkan kembali jalur kereta api Turki ke Damaskus, kata Menteri Transportasi Turki, Abdülkadir Uraloglu, pada hari Selasa dalam pertemuan dengan wartawan. Komentar pejabat Turki tersebut muncul ketika Ankara berupaya membantu membangun kembali Suriah pasca Perang Saudara yang cukup lama. Kami akan segera menilai situasi dan mengambil langkah-langkah untuk memulihkan koneksi kereta api ke Damaskus sebagai tahap pertama, kata Uloglu dalam pertemuan dengan Asosiasi Penyiaran Anatolia di Ankara. Menurutnya, ada bagian jalur kereta api yang membentang dari Turki hingga wilayah Hijaz. Kami tahu bahwa jalur-jalur ini sudah lama tidak beroperasi, tambah Uraloglu. Ada infrastruktur yang sudah ada, namun di beberapa wilayah seperti Irak kita melihat rel kereta api dicuri dan dijual sebagai besi mentah. Kita mungkin menghadapi masalah serupa di Suriah, ujar Menteri Transportasi Turki. Sekedar informasi, kereta api Hejaz yang legendaris adalah impian ambisius Sultan Abdülhamid II dari Kekaisaran Ottoman yang pada tahun 1900 membayangkan jalur kereta api yang menghubungkan Istanbul ke Mekah. Dinamai berdasarkan wilayah Hijaz di semenanjung Arab bagian barat, rumah bagi dua kota paling suci umat Islam, Mekah dan Madinah. Jalur kereta api dibangun dengan kecepatan luar biasa, didanai sepenuhnya oleh sumbangan umat Islam. Jalur yang sudah terhubung ke Istanbul ini terbentang dari Damaskus hingga Madinah, dengan jalur cabang ke Haifa di Palestina sebelum kota tersebut jatuh ke dalam wilayah penjajah Israel. Jalur ini diutamakan sebagai fasilitas transportasi yang memudahkan jamaah ibadah haji ke Mekah dan untuk memperkuat Ottoman dalam mengendalikan atas provinsi-provinsi kekuasaannya yang jauh. Namun sayangnya, jalur kereta api ini sering menghadapi sabotase, terutama selama pemberontakan Arab yang didukung Inggris di bawah pimpinan perwira intelijen Thomas Edward Lawrence yang dikenal sebagai Lawrence of Arabia, sehingga berakibat terhadap terhambatnya proyek jalur kereta Ottoman. Lalu proyek semakin kacau dan terhenti karena pecahnya Perang Dunia Pertama. Kereta api Hejaz pun akhirnya tidak pernah mencapai tujuan utamanya yang berujung di kota Mekah. Apakah di tangan Erdogan proyek peninggalan Kesultanan Ottoman akan dapat dihidupkan kembali? Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.